Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman, ketemu lagi di Teras Hati, masih bersama saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana cara memperbaiki hati kita demi kebahagiaan dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia ataupun nanti selepas kematian kita. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kok ada ya orang ahli ibadah gitu, dia rajin puasanya, rajin tahajudnya, pokoknya baik lah gitu, karena kesadaran juga agamis lah seperti itu. Tapi kok hatinya kalau lisannya kalau bicara tuh nyakitin loh, seperti itu. Bukannya katanya orang kalau ahli ibadah itu pasti baik hatinya, kok dia sering sih nyakitin orang lain gitu, belum gibahnya dan lain semua. Baik, saya langsung jawab. Yang saya jawab itu dengan hadis ya, yang berkaitan bagaimana ada sebuah riwayat menjelaskan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Kasusnya sama. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, sesungguhnya di kampung sebelah, maksudnya di area Madinah juga seperti itu, ada seorang yang wanita yang ibadahnya luar biasa, tahajudnya, sholat fardunya, sholat sunnah lainnya, puasanya, sedekahnya. Tapi kalau ngomong nyakitin. Nah, jawaban Nabi itu standar banget. Nabi SAW bilangnya apa? Hiya finnar, dan neraka tempatnya. Nah, di sini teman-teman, kenapa ibadah-ibadah yang dilakukan kan luar biasa, tahajud ya, puasa sunnah, itu harusnya membersihkan hati. Kenapa ini? Kok lalai? Ibadah dilakukan tapi tidak membersihkan hati. Yang seharusnya yang dijelaskan di ayat Al-Quran kan, membersihkan hati itu salah satunya dengan sholat. Fasholli lirabbika wanhar ya. Sholat itu adalah salah satu pembersih. Tapi ini kenapa ada seorang wanita ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi hatinya roibah gitu. Kalau ngomong nyelekit, dan Nabi dengan jawab standar dia di neraka tempatnya. Artinya ibadah-ibadah seperti itu tidak akan pernah bisa memperbaiki hatinya, karena cuman hanya menunaikan, tidak menegakkan. Hatinya tidak pernah dilibatkan saat ibadah, makanya tidak dibersihkan seperti itu. Orang-orang seperti ini orang-orang yang merugi tentunya. Ya. Cuman hanya menegakkan, menunaikan saja, tidak menegakkan, yang akhirnya tidak ada dampak yang baik dalam hatinya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang-orang yang rajin ibadah itu pasti baik. Belum tentu, dia cuma hanya menunaikan saja. Tapi kalau hati yang terbaiki, hati yang tercerahkan, yang saya jelaskan di video sebelumnya, qad aflaha man zakkaha tadi, itu beruntung tuh orang-orang yang membersihkan. Kalau nggak membersihkan ya hamba, rugi, ibadahnya nggak jadi apa-apa ya. Jadi jangan sampai kita capek-capek ibadah akhirnya nggak jadi apa-apa, atau ngerasa diri kita paling soleh, paling solehah, paling baik. Ini paling lebih bahaya lagi seperti itu, karena di sininya ternyata nggak bener tuh, nggak bersih. Harusnya ibadah itu makin bersih, makin tawadu ya, makin luar biasa. Tapi kata para ulama terdahulu pernah menjelaskan indikator ibadah seseorang diterima itu makin tawadu, makin baik hatinya. Apakah ibadah-ibadah tadi cuma hanya sekedar ritual saja yang akhirnya tidak diterima? Wallahu a'lam bishawab. Indikator yang ulama jelaskan tadi itu, semakin banyak diterima ibadah seseorang, makin berubah tuh hidupnya tuh. Nah ini nggak berubah, berarti dia cuma hanya gerakan badan saja ibadahnya, tidak melahirkan kekhusyuan barangkali saat sholatnya. Dan nanti insya Allah ada yang akan bahas tuh tentang bagaimana menjemput khusyuk dalam sholat. Ya, itu mudah sebenarnya. Bagaimana yang penting kita disiplin memperbaiki, dan insya Allah nanti di video selanjutnya ada yang akan perbaiki hal tersebut. Jadi video yang mudah difahami oleh teman-teman untuk memperbaiki kualitas khusyuk dalam sholat. Karena kenapa? Tujuannya untuk membersihkan hati. Kayak tadi kasusnya, ada seorang wanita rajin ibadah tapi nyakitin, nggak ada manfaat apa-apa. Hatinya jadi seperti itu aja, nggak ada perubahan gitu. Cuman hanya citra yang dibangun aja, sholat, tahajud, puasa, bagus sih ibadah tersebut. Kalau masalah tidak terima pahala, dan itu bukan wewenang manusia ya, itu wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ada efeknya baik seperti itu. Semakin terjaga lisannya, makin tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Harusnya seperti itu kalau orang-orang ahli ibadah ya. Makin dia ingin berusaha bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang
ahli ibadah tapi pelit. Ini ada yang salah nih. Ya. Ada orang ahli ibadah tapi kerjanya ngomongin orang aja, ini ada yang salah nih ibadahnya. Ya. Ada orang ahli ibadah tapi gitu, ya, nggak benar dalam kesehariannya. Dia cuma hanya menunaikan saja, tidak memperbaiki hatinya, seperti itu. Makanya saya langsung lompat aja dari beberapa kasus gangguan jin ya yang saya temukan gitu. Dan kebetulan ya ada yang beberapa yang datang dari orang-orang yang punya gangguan jin tertentu. Itu memang semuanya karena memang faktor di sininya bermasalah. Setelah saya cek ibadahnya orang tersebut, itu rajin, ahli ibadah. Baca Qur'annya, puasanya, sholatnya. Kenapa masih diganggu jin? Kenapa masih diganggu setan? Ininya bermasalah. Ya, kalau ini bermasalah, ini menjadi hujratus syayatin, pintu masuknya setan ke dalam orang tersebut. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan tadi itu tidak mengcover akhirnya. Justru malah memperburuk semuanya. Ya, jadi perbaiki hati. Kalau mau bahagia hidupnya, perbaiki hati. Insya Allah semakin terbaiki hati kita, maka semakin baik kehidupan kita. Ya, ada kaitan dengan rezeki kita supaya bahagia. Ada kaitannya dalam rumah tangga dan lain semuanya. Insya Allah. Dan kalau orang-orang terus memperbaiki, janji Allah tadi apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung tuh orang-orang yang membersihkannya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengotori hatinya, yang terjadi apa? Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Barakallahu fikum ajmain. Itu saja, nanti kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Bermanfaatnya, keberkahan sudah pasti akan menjadi milik orang-orang yang terus ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hatinya. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.